Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun sore. Yang terhormat Ibu Sarah Hidayati selaku Widya Isma dari kelompok 2 Angkatan 67. Kami dari kelompok 2A ingin memaparkan sebuah tugas yang Ibu amanatkan kepada kami, yaitu yang berjudul Jakarta Kota Hijau dan Rendah Karbon. Kami terdiri dari 5 anggota kelompok, yaitu Iqbal Rizky Barok, Hansa Aulia Zahro, Yulfan Dwiko Julianto, Wahono, serta Pandu Budi Prasetyo. Untuk kata-kata. Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas nasional terus mendorong penerapan konsep kota hijau dan berkelanjutan. Salah satu upaya yang dapat mendukung perwujudan Jakarta sebagai kota hijau ialah penerapan sistem kerja paperless di lingkungan pemerintahan. Sistem paperless bertujuan mengurangi penggunaan kertas melalui digitalisasi administrasi dan penyampaian informasi sehingga lebih efisien, cepat, dan ramah lingkungan. Namun, implementasi sistem kerja paperless masih menghadapi berbagai kendala, seperti kebiasaan penggunaan dokumen fisik, keterbatasan pemanfaatan teknologi digital, serta belum terintegrasinya sistem administrasi secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama dalam mendukung transformasi digital guna menciptakan tata kelola kerja yang lebih efektif sekaligus mendukung Jakarta sebagai kota hijau dan rendah karbon. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Selanjutnya ada penyebab isu utama. Satu, rendahnya kepedulian hemat energi. Dua, lambatnya peralihan sistem kerja paperless. Tiga, kesenjangan literasi publik terhadap kebijakan kota hijau. Penyebab isu utama. Satu, rendahnya kepedulian hemat energi. Sikap permisif terhadap pemborosan energi di lingkungan kerja, seperti membiarkan perangkat elektronik tetap beroperasi di luar mengakibatkan pemanasan global. Efisiensi energi di tempat kerja bukan hanya sekedar langkah untuk mengurangi biaya operasional, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan dalam menjaga lingkungan. Penggunaan energi yang berlebihan dapat meningkatkan emisi karbon dan mempercepat perubahan iklim. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengadopsi strategi yang lebih berkelanjutan untuk mengoptimalkan konsumsi energi. Kedua, lambatnya peralihan sistem kerja paperless. Paperless dalam konteks bisnis berarti melakukan transisi dari penggunaan dokumen fisik atau kertas ke format digital. Ini melibatkan penggunaan teknologi informasi dan perangkat lunak untuk menyimpan, mengelola, dan berbagi informasi tanpa bergantung pada percetakan dan penyimpanan fisik. Dalam lingkungan paperless, proses bisnis, dokumentasi, dan komunikasi dilakukan secara elektronik, mengurangi atau bahkan menghilangkan kebutuhan akan dokumen kertas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ya, pada slide ini masih penyebab isu utama, yaitu kesenjangan literasi publik kebijakan kota hijau. Dalam riset berjudul Tangan Komunikasi Publik Pemerintah dalam Sosialisasi Regulasi Lingkungan di Perkotaan, Rosalia I. dan Setiawan, tahun 2022, menggarisbawahi bahwa sebagian besar program kota hijau seperti pembatasan plastik sekali pakai atau kewajiban uji emisi gagal mencapai partisipasi maksimal karena kanal digital pemerintah masih menggunakan bahasa hukum yang kaku. Masyarakat kota seringkali menganggap isu karbon sebagai masalah global yang abstrak dan tidak berdampak langsung pada dompet atau keseharian mereka. Masuk ke analisis prioritas dengan APKL. Yang pertama, isunya rendahnya kepedulian hemat energi dengan nilai aktual 5, nilai problematik 4, nilai khalayak 5, nilai layak 4, total 18. Yang kedua, isu lambatnya peralihan sistem kerja paperless. Nilai aktual 5, nilai problematik 5, nilai khalayak 5, nilai layak 4, total 19. Yang ketiga, isu kesenjangan literasi publik terhadap kebijakan kota hijau. Nilai aktual 4, nilai problematik 4, nilai khalayak 4,
nilai layak 4, total 16. Baik, selanjutnya slide selanjutnya dibaca oleh Mas Wahono. Identifikasi masalah. Lambatnya peralihan sistem kerja paperless. Keterkaitan dengan peran ASN sebagai pelayan publik, sistem berbasis kertas memperlambat birokrasi atau perencanaan dokumen lama, proses persetujuan terhambat fisik. Akibatnya, pelayanan kepada masyarakat menjadi tidak prima dan memakan waktu. Keterkaitan dengan kedudukan ASN atau Smart ASN, Smart ASN menuntut penguasaan literasi digital dan kemampuan adaptasi teknologi. Lambatnya peralihan menuju paperless mengindikasikan masih lemahnya kecakapan digital aparatur dalam memanfaatkan sistem e-office atau pendukung kinerja lainnya. Analisis Fishbone. 1. Metode. Alur kerja manual masih digunakan bersama. 2. Kurangnya keterampilan pegawai dalam penggunaan sistem digital. 3. Mesin. Sistem aplikasi belum optimal. 4. Money. Belum meratanya anggaran pengadaan inventaris digital. 5. Material. Belum meratanya perangkat kerja yang memadai di setiap lingkungan kerja. 6. Measurement. Rendahnya kesadaran pegawai dalam gerakan paperless. Lambatnya peralihan sistem kerja paperless. Alternatif solusi. 1. Pembatasan zero paper untuk administrasi. Dengan membatasi opsi penggunaan kertas di internal, kertas fisik hanya digunakan untuk stempel hukum yang sah. 2. Gerakan Free Day Digital Decluttering. Kebijakan bahwa setiap pegawai harus membersihkan ruang penyimpanan digital mereka selama 15 menit di hari Jumat. 3. Optimalisasi sistem e-office. Memaksimalkan platform e-office yang dimiliki sebagai aplikasi resmi untuk seluruh aktivitas administrasi, termasuk surat menyurat, nota dinas, disposisi digital, kolaboratif dokumen, hingga pengarsipan elektronik yang terintegrasi penuh dengan tanda tangan elektronik di semua OPD. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Pandu Budi Prastyo. Baik, selanjutnya penentuan solusi dengan metode tabel McNamara. Yang pertama, solusi optimalisasi sistem e-office. Efektivitasnya berpoin nilai 5, efisiensinya 5, kemudahannya 4, hingga totalnya 14. Tingkatnya 1. Yang kedua, gerakan Friday Digital Decluttering. Efektivitasnya 3, efisiensinya 4, kemudahannya 5, hingga totalnya 12. Menduduki peringkat kedua. Yang ketiga, pembatasan zero paper untuk administrasi. Efektivitasnya 4, efisiensinya 4, kemudahannya 3, hingga totalnya 11, menduduki peringkat 3. Kemudian, keterkaitan dengan Smart Actions digital literasi. Yang pertama adalah digital skill. Mahir menggunakan fitur-fitur di dalam tata naskah elektronik seperti mengunggah draft arsip, melakukan disposisi secara online, dan melacak rekam jejak surat masuk atau keluar. Yang kedua, digital culture, mengikis budaya lama yang menganggap dokumen belum sah jika belum dicetak atau ditandatangani basah, dan mulai sepenuhnya percaya pada validitas dokumen digital. Yang ketiga, digital etik, menggunakan bahasa yang formal, sopan, dan jelas saat menuliskan arahan atau catatan pada kolom disposisi digital, mengingat rekam jejak tersebut tersimpan secara permanen. Yang terakhir, digital safety, menjaga kerahasiaan password atau akun e-office dan passphrase atau PIN untuk tanda tangan elektronik
ASN dilarang keras menitipkan akun Office pada rekan kerja lain untuk melakukan persetujuan digital. Demikian presentasi dari kami, kelompok 2. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.